Berlatar di sebuah pasar malam yang bernama Pasar Malam Rawa Senggol gak pakai dong dan bang. Oki Rengga yang mengamuk karena harus bolak-balik terjebur ke dalam kolam air di sebuah wahana yang bernama Lempar Kuyup. Dan pada akhirnya Oki keluar dari wahana yang dimiliki oleh Pras Teguh tersebut karena Pras telah menyinggung masa lalu Oki yang hanya mantan narapidana. Apa ini? Kau bisa atur kau punya anak buah tidak? Bisa bang. Pulang aja lah kau. Nggak usah kau balik lagi. Kalau bukan aku orang nerima kau, siapa yang mau nerima mantan napi kayak kau ini? Kau kalau mau mecat aja. Nggak usah kau bawa-bawa masa laluku. Singkat cerita, Oki menghampiri ketiga temannya itu ada Jegel, Bokir, dan Bene yang sama-sama sedang mengadu nasib di pasar malam tersebut dengan mendirikan wahana rumah hantu. Oki meminta agar ketiga temannya menerima dirinya sebagai salah satu di bagian rumah hantu tersebut. Akan tetapi dengan berat hati mereka menolak karena jangankan untuk menerima Oki, mereka bertiga pun sangat kesulitan di pembagian hasil. Ditambah rumah hantu itu jarang sekali ada orang yang mengunjungi. Tolonglah woi, bekawan lo kita. Iya, kita memang bekawan, Ki. Tapi kami nggak bisa loh nambah orang lagi. Udah makin sepi rumah hantu ini. Ini aja kita udah nunggak sewa 2 bulan, Ki. Jujur ya, Ki. Kami juga semua di sini lagi kesulitan. Ini pocong kan? Iya, Bang. Cekikikan dong bang kalau kuntilanak. Lu kalau begini doang mah kita ngiranya lu Batistuta. Lalu Oki melihat bagaimana kawan mereka bertiga berperan sebagai hantu dan dirasa sangat hambar dan tidak ada seram-seramnya sama sekali. Oki terpaksa harus menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya untuk modal dan membuat wahana rumah hantu tersebut lebih terlihat sangat angker dan seram. Mama, tanda tangan jadi sini, Mak. Kok pakai tanda tangan segala? Biar dapat diskon 80%, Mak. Singkat cerita, malam pertama rumah hantu yang udah full renov itu akhirnya beroperasi. Akan tetapi mereka berempat harus merasakan apes yang dimana ada salah satu pejabat yang niatnya untuk bersembunyi karena ketahuan berselingkuh oleh istrinya. Akan tetapi pejabat itu malah meninggal karena ketakutan, ditambah pejabat tersebut mempunyai riwayat jantung. Mas, ada istri kamu. Hah? Di mana? Jangan nengok nanti ketahuan. Terus gimana ini? Yaudah, maju. Mas masuk ke rumah hantu itu, ya. Nanti kalau sudah aman, kita ketemu di sini lagi. Jangan ganggu kami. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak cicing we, Pak tugas kolot mah. Lalu dengan kepanikan yang sangat hebat, 4 sekawan itu mengubur jasad pejabat itu di dalam area rumah hantu itu dan bersepakat untuk menyembunyikan kasus ini. Akan tetapi rumah hantu tersebut benar-benar menjadi rumah hantu bagi mereka berempat karena pejabat yang meninggal itu bergentayangan di setiap ada orang yang mengunjungi wahana itu. Dan tidak disangka-sangka rumah hantu itu viral di media sosial dan malah semakin banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk merasakan keangkerannya. Lalu dengan kejadian ini, mereka berempat pun menghasilkan jutaan cuan dan memanfaatkan kondisi itu sebagai ladang cuan bagi mereka berempat. Angin ya kan? Itu jangan-jangan ini hantu bapak itu. Gak usah mikir macam-macam. Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan?
Maksudnya kok bisa viral? Ini ada yang masuk rumah hantu terus bikin video, diupload videonya, rame yang nonton. Katanya seru banget, pada pengen kesini penasaran. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Ya udah Leo, kita gas aja. Udah rame lo pengunjung. Gak bisa gitu, Ki. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Apa kencingin aja kuburannya? Hah? Gila, kau masa kencingin kuburan? Kok dikencingin marah nggak? Ya marah sih. Ya sabar. Kalau dipikir-pikir, gampang juga cari duit ya. Model kencing. Gel, kau minum yang banyak, Gel. Soalnya kalau kau dehidrasi, miskin lagi kita. Akan tetapi yang namanya bangkai pasti tercium juga kayak bibir dan hidung bau jigong, yang dimana selingkuhan pejabat tersebut sempat melihat tayangan yang viral mengenai rumah hantu itu. Apalagi si wanita itu menyadari bahwa di situ terdapat topi si pejabat itu menggantung di dalam wahana tersebut. Lalu wanita itu mendatangi rumah hantu tersebut dan sempat akan melaporkan ke pihak yang berwenang, akan tetapi tidak jadi karena Jegel, Bokir, Oki, dan Bene memberikan sejumlah uang kepada wanita tersebut dengan syarat ia jangan pernah datang lagi dan pergi dari kota tersebut. Gempek diberi duit banyak. Seru ya ngitung duit malam-malam. Mbak ngapain sih mbak? Hobi kali masuk sini kalau udah tutup. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Kalian denger ya? Kalau sampai saya ketahuan sama polisi, saya akan bilang kalau Mas Basuki ada di sini. Pak. Sumpah kami nggak ada bunuh dia ya. Orang dia masuk kami takutin terus meninggal kok. Ya kenapa ditakut-takut? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Saya cuma mau pergi dari kota ini secepatnya. Tapi saya nggak punya uang. Ini udah semua yang kami punya. Mbak pergi yang jauh dari kota ini. Jangan pernah sekalipun nyebut lagi-lagi tentang rumah hantu ini. Singkat cerita, hari ke hari mereka merasakan ketakutan jika pihak polisi mencium apa yang mereka telah perbuat. Tatkala ada salah seorang petugas kebersihan yang bernama Obed ini mengetahui bahwa di dalam rumah hantu tersebut terdapat jasad manusia. Lalu Obed berusaha memberitahu penanggung jawab pasar malam tersebut yang diperankan oleh Ari Kriting. Tetapi karena Obed mempunyai banyak kekurangan terutama dalam berbicara, Ari Kriting pun sedikit tidak mengerti dengan apa yang Obed jelaskan. Apalagi si Obed? Lalu saat menjelang malam dan wahana pasar malam itu tutup, Jegel, Bokir, Oni, dan Bene menghampiri Obed untuk berniat baik dan meminta Obed agar tutup mulut atas kasus tersebut dengan berniat memberikan sejumlah uang untuk Obed. Akan tetapi si Obed ini salah paham. Ia berlari hingga terjatuh dari salah satu wahana yang membuatnya harus merasakan patah tulang karena Obed mengira bahwa mereka berempat akan menghabisi dirinya. Pokoknya jangan ada yang panik, kita jelasin sejelas-jelasnya. Udahlah langsung kita kasih aja duit ini biar selesai masalahnya. Jangan langsung dibahas lah. Kita harus bikin dia nyaman dulu. Bikin nyaman kayak mana lagi sih? Ya basa-basi lah. Misalnya kita bantu dia selesaiin kerjanya. Kita ambil alat kebersihan, baru kita ke Obed. Ayo. Oke. Ayo. Bet! Bet! Loh, kenapa sih anak ini? Gak lain mah. Bet, kami cuma mau ngomong. Sinilah.
Lalu di malam yang sepi, mereka tidak punya pilihan lain selain membawa jasad tersebut ke tempat pemakaman yang layak. Akan tetapi ketakutan terburuk yang mereka takutkan akhirnya terjadi, di mana polisi mengetahui keberadaan jasad tersebut yang saat itu sedang akan dipindahkan oleh mereka berempat. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah saat mereka dibawa untuk menghadapi hukuman yang telah mereka perbuat tanpa disengaja. Ayo cepat. Bentar lah, berat kali bapak ini. Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa selama 2 tahun 4 bulan. Sebenarnya mereka bisa sih dikategorikan bukan pembunuh, tapi yang salah adalah mereka tidak jujur kepada kepolisian dan seolah-olah menutupi gitu ke kasusnya. Untuk mimiti dari awal mereka langsung melapor, mungkin nasib apes tidak akan mereka alami sih. Tapi ya namanya juga film. Oke Kin, mungkin segitu saja dari saya. Pokoknya kalian udah tahu Meren harus kayak gimana. Exactly, subscribe, like, dan share.